HP layar lipat sekarang semakin murah banget. So guys, welcome back to Up To Date Idin channel. Nama gue Greg. Jadi pas pertama kali Samsung ngerilis Z Fold pada tahun 2019 yang lalu, menurut gue HP itu terkesan kayak maksa. Karena kayak belum siap aja, masih banyak kekurangan dan layar utama sangat kecil kayak nggak bisa dipakai buat apa-apa. Dan 2 tahun setelahnya muncullah Z Fold 3. Ya, ini inovasinya semakin membaik dan improvementnya sangat berasa bahkan ketimbang Z Fold 2 kemarin. Jadi apakah layar lipat mulai menjadi tren di tahun 2021 ini? Well, menurut gue iya. Dan sebelum kita bahas videonya, boleh dong minta supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini sekaligus nyala notifikasinya. Ya, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP ini tentu punya dua layar. Untuk layar utama membawa ukuran sebesar 6,2 inch dengan resolusi 832x2268 pixel dan rasio 25:9 yang sangat memanjang ke bawah. Sedangkan pas kita buka layar dalamnya punya ukuran sebesar 7,6 inch dengan resolusi 1768x2208 pixel. Jadi ini adalah sebuah smartphone sekaligus tablet multifungsi. By the way, untuk kedua layar HP ini menggunakan panel Dynamic OLED 2X dengan refresh rate mendukung 120Hz. Jadi apapun yang kalian lihat dan sentuh bakalan berasa mulus. Bahkan mulusnya itu bisa berjalan dengan baik sampai baterai udah habis pun ya benar-benar tanpa ada frame drop. Oh ya, untuk kualitas layarnya Samsung rasanya nggak pernah mengecewakan. Vivid, vibrant, true to life, dan pastinya cerah. Oh ya, untuk kebutuhan nonton layarnya udah support HDR10, jadi warnanya bisa semakin ngangkat. Sekarang kita bahas dalam segi desain. Untuk layar utama masih membawa desain punch hole atau Infinity O display dengan ukuran notch yang cukup kecil. Sedangkan di bagian dalam layar ada notch tapi Samsung menggunakan fitur kamera under display. Jadi ya ketutupan sama pixel layarnya. Yang jujur menurut gue ini agak distracting atau mengganggu. Karena kalau kita lihat dari sisi manapun, kiri, kanan, atas, bawah terlihat pixelnya jadi ya mengganggu aja. Rasanya fitur ini belum matang tapi somehow Samsung masih maksain untuk kasih fitur ke HP ini. Sekarang kita bahas dalam segi durability layar karena ada dua hal yang di-concern sama kebanyakan orang. Pertama, HP ini kira-kira bisa berapa kali buka tutup layarnya karena kan takut ngeri layarnya patah atau misalkan nanti dead pixel. Jawabannya Samsung ngeklaim HP ini bisa dibuka tutup sebanyak 200.000 kali. Yang kalau misalkan gua sedikit breakdown. Contoh, sehari kalian mau buka tutup 100 kali, terus kita kali dengan 1 tahun pemakaian, maka itu ngabisin 36.500 lifespan. Dan dikali 5 tahun, jadi total cuma ngabisin 182.500 lifespan. Ya masih ada sisa 17.500 lah ya. Pokoknya untuk pemakaian lama sih harusnya udah aman. Dan untuk ketahanan layar gimana bang? Layar di depannya atau layar utama sudah ada lapisan Corning Gorilla Glass Victus plus dapat free screen protector bawaan. Dan untuk di bagian dalam membawa Ultra Thin Glass plus dapat free screen protector bawaan juga yang disarankan sama Samsung jangan dicopot karena takut ngerusak layarnya. Dan walaupun ini udah ada free screen protector bawaan aja, ketika kena gores dengan kuku yang cukup tajam bakalan bisa ninggalin baretan. Jadi make sure harus hati-hati. Oh ya, by the way ada dua hal yang gue lupa mention. Pertama, HP ini udah support S Pen, tapi S Pen-nya itu nggak bisa dipakai dari Note series sebelumnya. Harus beli terpisah yang harganya cukup mahal lah ya, 1.500.000. Dan kedua, karena ini HP foldable phone, jadi tengahnya tuh ada crease yang cukup ganggu, tapi tidak terlalu ganggu kayak di Z Flip 3 yang masih oke ketika mau swipe kiri kanan. Seiring dipakai otomatis akan kebiasa. Kecuali ketika kalian lihat dari sisi bawah, atas, kiri, kanan, ya crease-nya bakalan kelihatan sih tengah-tengahnya ada berasa hitam. Kecuali kalau kita pakai dari tengah, gak bakalan kelihatan. Pokoknya ya semakin dipakai makin kebiasa kok.
Untuk pertama kalinya di HP flagship Samsung, chipsetnya tuh tidak dibedakan kayak sebelum-sebelumnya yang tersedia dua chipset atau dua varian. Di market US menggunakan Snapdragon dan di market lain menggunakan Exynos. Tapi kali ini semuanya menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 dengan sistem fabrikasi 5 nanometer. Jadi ini benar-benar performance yang paling ngebut dan terkencang yang bisa kalian dapetin di tahun ini. Untuk performa sebenarnya nggak perlu gua bahas terlalu banyak ataupun terlalu jauh. Kalau misalkan kalian mau main game apapun tinggal install aja di Play Store tanpa harus pentingin settingannya apakah nanti kuat atau nggak, pokoknya udah dijamin kuat. Dan tentunya karena HP ini menggunakan chipset terkuat, jadinya ketika kalian mau pakai multitasking pun 3 aplikasi dalam satu layar bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Pokoknya dalam segi performance, gua tidak ada isu kecuali untuk suhu. Ketika dipakai scrolling, nonton, ya di belakang bagian atas kanan cukup berasa hangat seperti Snapdragon 88 biasanya lah ya. Pas pertama kali gue pegang HP ini, selain terkesan solid dan futuristik, tapi menurut gue juga berat. Asli, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G adalah HP terberat yang pernah gue review, yaitu seberat 271 gram. Dan itu belum termasuk casing tambahan. Kalau dipakai casing third party tentu bakalan nambah bobotnya. Dan kalau misalkan kalian beli casing yang agak tebal, jadi bakalan berasa bulky. Tapi ya seiring dipakai bakalan otomatis kebiasa. Dan apalagi kalau misalkan kalian sering-sering gunain sebagai tablet, ya tangannya kan pegang dua, jadi bakalan gak gitu berasa berat amat lah ya. Lanjut, ada satu fitur yang gak gue expect bisa tersedia di foldable phone, yaitu IP rating. Yes, HP ini punya fitur IPX8 water resistant. Jadi kalau misalkan mau dicemplungin di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit harusnya aman. Tapi khusus kali ini gak gua uji coba karena harganya mahal cuy, takut aja. Dan karena HP ini belum ada dust resistant, jadi make sure jangan gunain HP ini terus taruh di kantong, tas, ataupun hal-hal yang ketutup. Make sure dipegang aja. Secara pas ketika kita tutup layarnya tuh masih ada sedikit gap yang agak ngeri, takutnya debu masuk terus bikin lecet layar HP kita deh. Untuk kecepatan nge-charge sayang banget masih support di 25 watt super fast charging aja, belum menggunakan 35 watt seperti yang gue inginkan. Dan tentu brick charger masih belum di-include. Yang di-include di dalam box hanya kabel USB-C to C aja. Dan sekarang gue coba nge-charge dari angka 7% ke 100% dalam keadaan airplane mode dan menggunakan brick charger 25 wattnya, maka waktu 1 jam 25 menit yang menurut gue ya oke lah, walaupun nggak ngebut-ngebut amat tapi masih cukup reliable. Dan fitur wireless charging, reverse wireless charging juga masih tersedia di HP ini. Sekarang gua bahas soal ketahanan baterai yang ada di HP ini. Pertama-tama, HP ini membawa baterai sebesar 4400 mAh. Jadi ya cukup oke, walaupun belum nyampe 5000 mAh. Setelah dipakai berjam-jam, nonton, main game, bisa dapat screen on time 5 jam lebih. Itu refresh rate gue lock di 120Hz, menggunakan full cellular data, dan rata-rata gue pakai HP ini sebagai tablet, jadi bukan menggunakan layar utama. Ya intinya sih cukup awet lah ya. Kamera di HP ini tuh total ada 5, yang terdiri dari 3 kamera belakang dengan konfigurasi 12 megapiksel telephoto lens, 12 megapiksel primary lens, dan 12 megapiksel ultra wide lens. Ada lagi kamera depan di bagian layar utama dengan resolusi 10 megapiksel, dan terakhir ada satu kamera under display di dalam layar dengan resolusi 4 megapiksel yang tadi gue mention. Untuk kamera under display gak usah bahas terlalu jauh ya, karena menurut gue hasilnya tuh bener-bener kayak apa ya, kurang tajam dan skin tone kurang terlihat natural, jadi kita lupakan. Sedangkan untuk kamera depan 10 megapikselnya hasilnya ya standar aja. Jadi kita akan bahas kamera belakang karena itu multifungsi. Bisa dipakai untuk selfie maupun foto pemandangan dan foto orang langsung dari kamera belakang. Jadi lebih versatile. Dan ketika gue coba foto-foto pemandangan di kondisi daylight, hasilnya bagus. Warna ini tangkap natural. Detailnya tajam tapi extra soft sharpening tidak terlalu berasa, jadi lebih natural.
Dan ketika kita mau foto objek dekat, depth of field-nya juga berasa mantap. Bokehnya terlihat natural ala-ala kamera DSLR mirrorless. Terus untuk lensa ultrawide-nya distorsi nggak berasa. Perbedaan warna 11-12 ketimbang primary lens. Dan untuk detailnya pun masih cukup tajam. Oh ya, by the way, untuk dynamic range di kedua lensa ini juga bagus. Pas gue pindahin ke kondisi low light, memang hasil ultrawide-nya itu ada perbedaan cahaya ketimbang primary lens karena ada bukaan f-stop yang berbeda. Jadi otomatis detailnya makin menurun, oleh karena itu gue mau bahas aja primary lens-nya. Detail yang ditangkap benar-benar gak main-main sih, ini tajam. Tapi noise dan grain masih sedikit berasa, apalagi ketika kita foto pemandangan yang ada awan. Jadi oleh karena itu, make sure nyalain fitur night mode, maka hasil foto tuh bisa lebih terlihat makin natural. Noise dan grain berkurang dan tentunya lebih tajam. Ya, jadi night mode di HP ini tuh tidak mengangkat exposure dan kontras yang terlalu berlebihan. Lebih tepatnya night mode untuk menghasilkan foto yang lebih sesuai apa yang kita lihat aja, tapi tentu lebih tajam ketimbang mode normal. Dan ketika kalian mau pakai selfie pun jauh lebih bagus, bahkan tersedia lensa ultrawide-nya untuk selfie bareng-bareng sama teman-teman semua bisa ketangkep dalam satu frame. Dan untuk perekaman video gue akan hanya bahas di 3 lensa primary aja, karena seperti yang tadi gue bilang lebih versatile. Jadi untuk perekaman videonya support 4K 60 fps yang stabil karena juga tersedia optic image stabilization. Dan yang gue suka ada 2 fitur menarik. Jadi ketika kalian mau nge-record video vlog ataupun mau nge-recordin orang dengan efek bokeh-bokeh di background, bisa jalanin fitur portrait video. Dan kalau misalkan kalian seorang content creator mau mengandalkan sebuah smartphone aja, ada namanya director view, di mana kalian bisa melihat semua lensa berjalan bersamaan dan ketika lagi record bisa switching lens secara cepat tanpa ada jeda yang gimana-gimana. Pokoknya ini benar-benar mantap sih, mesti dicoba secara langsung untuk bisa explore aja fitur ini bisa dikembangin kemana lagi. Walaupun HP ini bisa jadi tablet, tapi untuk speakernya belum menggunakan quad speaker, masih menggunakan dual speaker yang posisinya ada di atas, bawah, atau kiri kanan, tergantung dari mana kalian lihatnya. Pokoknya jadi stereo. Untuk penempatannya sangat bagus, karena ketika kalian nggak mau nutupin speakernya, tinggal pindah aja ke bawahnya, maka speaker bisa otomatis kebuka. Dan ketika kita lagi pegang dalam kondisi layar ketutup, itu juga jari nggak akan nutupin speaker atas bawahnya. Pokoknya beneran mantap. Dan kalau misalkan kalian mau nonton terus pegang mengarah di speaker sini, speakernya bakal mantul ke tangan kita, jadi otomatis suaranya bisa makin kencang lagi. Sekarang untuk kualitas suara, so far ini adalah speaker terbaik yang pernah gue denger dari sebuah smartphone-nya Samsung. Bassnya berasa banget, treble, vokal, clarity, pokoknya semuanya balance. Dan suaranya tentu kencang juga. Jadi make sure pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Langsung gue play di volume 100%. Asli, menurut gue sih ini immersive banget. Jadi walaupun HP ini tidak ada port jack 3.5 lagi seperti biasa, tapi speakernya aja udah cukup manjain untuk dipakai gaming, nonton, ataupun apapun itulah. Software di HP ini sudah run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 3.1.1 terbaru. Sama seperti yang kita tahu juga, tampilan user interface One UI itu selalu easy to use, simple, clean, dan banyak fiturnya. Jadi kayak susah banget untuk dikomplain. Dan apalagi HP ini punya atau dapat jaminan software update sampai 3 tahun mendatang dalam segi Androidnya sampai security patch, pokoknya aman sampai 2024. Sekarang gue mau bahas dalam segi fitur.
HP ini tentu punya NFC atau sensor Near Field Communication buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan dikarenakan kedua layar HP ini sudah menggunakan panel Dynamic OLED 2X, jadi fitur Always On Display tentu tersedia di kedua layarnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi pakai dalam keadaan tablet terus di lock screen, ya masih bisa lihat notif, baterai, tanggal, sampai semuanya itu kelihatan. Bahkan bisa kalian custom sesuai preferensi. So guys, itu dia video review Samsung Z Fold 3 5G versi channel Up To Date IDN. Jadi kesimpulannya, approach Samsung untuk foldable seriesnya ini benar-benar berani dan nekat. Mereka bisa nurunin harga 8 juta itu kayak nggak masuk akal untuk seri terbaru. Dimana-mana mah orang kalau ngejual barang baru atau penerusnya itu pasti harganya sama atau lebih mahal. Tapi khusus di HP ini bisa lebih murah. Jadi untuk starting price-nya HP ini dibanderol seharga 24.999.000 atau kalau mau dibuletin 25 juta. Apakah ini HP mahal? Ya tentu sangat mahal, tapi ya semakin banyak orang yang bisa nyobain foldable phone karena harganya makin turun. Jadi kalau ditanya HP ini cocok untuk siapa? Jawabannya cocok untuk para businessman yang mau terlihat prestige atau buat orang-orang yang punya kebanyakan duit dan pengen nyobain teknologi terbaru. Ya ini jawabannya 25 juta cuy. So nanti juga kita akan bahas yang versi light atau versi affordable-nya, yaitu Samsung Z Flip 5G. Stay tuned. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.